nice people, what's happening today? Let's see what's happenings. Gi, kamu tau nggak Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sudah diberlakukan pada tanggal 17 Oktober kemarin? Ya, udah tentu aja udah tahu dong. Karena kan kalau misalnya belum tahu nih tentang UPDP ini, risikonya besar banget untuk instansi ataupun untuk perusahaan yang memegang atau mengelola data pribadi. Gitu, baik data customer maupun data dari karyawannya. Contohnya kayak gimana, Tenggi? Ya, contohnya sih kalau suatu perusahaan nih melanggar salah satu dari ketujuh prinsip yang sudah ditetapkan di UU PDP ini, perusahaan tersebut bisa dapat sanksinya. Sanksinya itu bisa berupa denda maupun yang lebih parah adalah ya dipenjara. Nah, mungkin di sini masih banyak people yang belum mengerti nih tentang perlindungan data pribadi. Kalau gitu, yuk kita bahas atau belajar dari kasus-kasus data pribadi yang ada di dunia nyata. Di sini kita akan membahas 8 kasus dari berbagai sektor, yaitu kasus yang pertama berasal dari sektor keuangan. Coba jelasin case-nya, Gi. Salah satu case-nya itu ya dia adalah bank menyimpan data pribadi tentang pelanggannya yang berupa ada rincian alamat, terus juga ada tanggal lahir dan nama gadis ibu. Bank tersebut menyimpan data itu selama nasabah memiliki rekening maupun rekeningnya sudah ditutup. Nah, menurut kamu bank itu melanggar apa? Bank itu melanggar batas penyimpanan sih. Ya, betul sekali. Bank kan pastinya mengelola data umum, data spesifik, dan data keuangan nasabah. Maka dari itu ketika rekening pelanggan sudah ditutup, bank wajib mempertimbangkan untuk menghapus data pribadi yang tidak diperlukan lagi, terutama untuk keamanan data ya. Iya, betul banget, karena data pribadi itu dapat disimpan lebih dari periode yang sudah ditentukan jika terdapat tujuan kepentingan lainnya seperti tujuan publik, penelitian ilmiah, historis, atau statistik, asalkan ada tindakan teknis dan organisasi yang diterapkan. Nah, dan pastinya butuh persetujuan dari pemilik data tersebut juga, ya nggak? Iya, betul. Oke, sekarang kita ke sektor kedua nih, yaitu sektor kesehatan. Coba nih, bacain case-nya lagi. Oke, jadi gini, ada sebuah rumah sakit yang mengumpulkan data kesehatan pasien untuk studi ilmiah. Tapi data ini tuh kemudian digunakan oleh perusahaan farmasi untuk tujuan komersial tanpa adanya pemberitahuan atau persetujuan dari pasiennya. Menurut kamu rumah sakit itu melanggar apa tuh? Rumah sakit itu sih melanggar batas tujuan ya, prinsip batas tujuan gitu. Karena kan data pribadi pasien ini kan sensitif, apalagi data kesehatan. Jadi ketika data itu mau dipakai untuk tujuan lain, apalagi untuk tujuan yang sifatnya komersial, mereka wajib banget nih ngasih tahu ke pasiennya. Iya, minta izin dulu ke pasiennya. Setuju banget, apalagi karena data kesehatan termasuk dalam kategori data spesifik atau sensitif di UU PDP. Rumah sakit dan perusahaan farmasi harus mematuhi aturan yang ketat, terutama dalam hal penggunaan data pasien yang tujuannya berbeda dari tujuan awal. Betul banget, karena di penggunaan data pasien ini bisa saja dilakukan untuk kepentingan penelitian ilmiah atau statistik, tapi tetap harus ada perlindungan teknis dan izin dari pasien. Betul. Nah, people, itulah kenapa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengatur ketat pengguna data pribadi kita. Apalagi untuk data yang sangat sensitif seperti data kesehatan dan data lainnya. Berarti kan untuk menggunakan e-commerce ini kita perlu mencantumkan atau memasukkan data diri dan alamat kita kan? Betul. Tapi ternyata perusahaan ini juga mulai menggunakan data pribadi itu untuk tujuan pemasaran ke pihak ketiga. Iya, tanpa persetujuan yang jelas dari usernya. Jangan-jangan kamu juga kayaknya suka fotokopi kartu keluarga ya? Ntar dijadiin kertas gorengan.